Sahabat Kompas.com pernah dengar tentang pangkat Jenderal Besar atau Jenderal Bintang 5? Pangkat ini bukanlah pangkat biasa, melainkan gelar kehormatan tertinggi dalam dunia kemiliteran Indonesia yang sangat eksklusif. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1997, hanya perwira-perwira terbaik yang dapat menyandang gelar Jenderal Besar, Laksamana Besar, atau Marsekal Besar. Sejak peraturan itu berlaku hingga kini Indonesia hanya memiliki 3 tokoh nasional yang dianugerahi kehormatan bintang 5. Siapa saja mereka dan bagaimana kiprah luar biasa mereka dalam sejarah Indonesia? Simak selengkapnya dalam video berikut. Yang pertama, Jenderal Besar Sudirman. Ia lahir di Purbalingga pada 24 Januari 1916. Sejak kecil, ia dididik untuk menjadi anak yang disiplin serta memiliki sopan santun Jawa yang tradisional. Persentuhannya dengan dunia militer dimulai saat ia mengikuti latihan pembela tanah air PETA Angkatan Kedua di Bogor. Setelah itu, ia diangkat menjadi Daidangko atau Komandan Batalion yang berkedudukan di Kroya, Banyumas. Sebagai komandan, Sudirman sangat dicintai oleh anak buahnya karena sangat memperhatikan kesejahteraan prajurit, bahkan ia tidak segan-segan bersitegang dengan opsir-opsir Jepang karena hal tersebut. Karena kecurigaan ini, Jepang sempat berniat membuang Sudirman pada Juli 1945, namun niat itu gagal karena Jepang menyerah kepada sekutu. Setelah Indonesia merdeka, Sudirman terpilih menjadi Ketua Badan Keamanan Rakyat (BKR) Karesidenan Banyumas. Tak lama kemudian, ia diangkat sebagai Komandan Divisi 5 Tentara Keamanan Rakyat (TKR) setelah BKR meleburkan diri ke TKR. Pada 12 November 1945, Sudirman dipilih sebagai pimpinan tertinggi TKR karena pemegang jabatan itu, Supriyadi, tidak pernah muncul. Ia kemudian berhasil memimpin pasukan TKR untuk memukul mundur pihak sekutu melalui pertempuran di Ambarawa. Pada 15 Desember 1945, Sudirman dilantik oleh Presiden Soekarno sebagai Panglima Besar TKR dengan pangkat jenderal. Sudirman sering berbeda pendapat dengan pemerintah dalam menghadapi agresi militer Belanda. Sebagai militer, ia ingin pertentangan diselesaikan melalui cara militer, sementara pemerintah ingin jalan diplomasi. Meski menderita penyakit TBC paru-paru hingga hanya berfungsi 50%, Sudirman tetap melanjutkan perjuangan gerilya dengan sekuat tenaga. Yang kedua, Jenderal Besar Abdul Haris Nasution yang lahir di Huta Pungkut, Tapanuli Selatan, 3 Desember 1918. Pada masa mudanya, ia mengenyam pendidikan di Hollandse Inlandse Kweek School (HIK) di Bandung dan sempat bekerja sebagai guru di Bengkulu dan Palembang. Merasa tidak cocok, ia mulai tertarik pada bidang militer dengan mengikuti pelatihan Korps Pendidikan Perwira Cadangan di Bandung pada 1940 hingga 1942. Setelah Indonesia merdeka dan pemerintah membentuk TKR, Nasution menjabat sebagai Kepala Staf Komandemen TKR 1 Jawa Barat dengan pangkat kolonel. Pada 10 Desember 1949, Nasution diangkat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat Kasat. Ia pernah dinonaktifkan dari jabatannya akibat konflik antara Angkatan Darat dan DPR karena Dewan dianggap terlalu jauh mencampuri masalah internal Angkatan Darat. Puncaknya pada 17 Oktober 1952, Nasution bersama perwira militer dan puluhan ribu demonstran menggelar unjuk rasa di depan Istana Merdeka, bahkan tank dan persenjataan artileri dihadapkan ke istana. Meskipun dinilai makar oleh Presiden Soekarno, Nasution kembali dilantik menjadi Kasat pada 7 November 1955 dan sempat menduduki sejumlah jabatan sebelum diangkat sebagai Menteri Koordinator Pertahanan Keamanan atau Kepala Staf Angkatan Bersenjata pada 1962. Selama berkiprah di militer, Nasution tercatat memiliki sejumlah peran penting. Ia dikenal sebagai peletak dasar perang gerilya melawan Belanda saat memimpin pasukan Siliwangi pada masa agresi militer 1. Taktik gerilya disusun karena Nasution menyadari tentara Indonesia tidak akan mampu menghadapi Belanda dengan persenjataan dan strategi konvensional. Gagasannya mengenai perang gerilya telah ia tuangkan dalam buku berjudul Pokok-Pokok Gerilya yang dijadikan referensi di seluruh dunia. Selain itu, pada peristiwa G30S tahun 1965, Nasution yang merupakan Kepala Staf Angkatan Bersenjata adalah salah satu perwira tinggi yang menjadi target penculikan meskipun ia berhasil menyelamatkan diri dengan memanjat tembok belakang.
Meski berhasil menyelamatkan diri, anak bungsu Nasution, Ade Irma Suryani, terkena peluru hingga meninggal. Ajudannya, Pierre Tendean, juga menjadi korban karena mengaku sebagai Nasution. Nasution juga pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara MPRS pada 1966, di mana ia menolak pidato pertanggungjawaban Presiden Soekarno dan melantik Soeharto sebagai presiden. Ia kemudian menjadi tokoh oposisi rezim Orde Baru dengan menandatangani petisi 50 pada 5 Mei 1980 yang berisi kritik atas pemerintahan Soeharto. Nasution dianugerahi pangkat kehormatan Jenderal Besar pada peringatan HUT ABRI tahun 1997 dan wafat pada 6 September 2000. Terakhir, Jenderal Besar Soeharto yang lahir di Dusun Kemusuk, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 8 Juni 1921. Ia adalah putra dari Kertosudiri, seorang petani sekaligus asisten lurah dalam pengairan sawah desa, dan ibunya bernama Sukirah. Saat beranjak dewasa, Soeharto sempat terpilih sebagai prajurit teladan di Sekolah Bintara, Gombong, Jawa Tengah pada 1941. Ia memulai karir militernya dari pangkat Sersan Tentara KNIL, kemudian Komandan Peta, dan resmi menjadi anggota TNI pada 5 Oktober 1945. Di dunia militer, karir Soeharto terus naik hingga ia menjabat Komandan Resimen dengan pangkat Mayor dan Komandan Batalion berpangkat Letnan Kolonel. Salah satu pencapaian terbesarnya di masa revolusi adalah ketika pada 1 Maret 1949, Soeharto berhasil memimpin pasukannya merebut kembali kota Yogyakarta dari Belanda dalam peristiwa yang dikenal sebagai Serangan Umum 1 Maret itu. Seiring waktu berjalan, Soeharto yang sudah berpangkat Mayor Jenderal ditunjuk menjadi Panglima Kora 1 Cadangan Umum Angkatan Darat yang kini dikenal sebagai Kostrat. Kora 1 Caduat pimpinan Soeharto mendapat kepercayaan melaksanakan operasi Trikora untuk membebaskan Irian Barat dari tangan Belanda. Pada pertengahan Agustus 1962, dilakukan serbuan umum melawan penjajah Belanda dengan sasaran wilayah Biak dan Jayapura. Hal itu menyebabkan pihak Belanda gentar dan akhirnya mengeluarkan keputusan menyerah tanpa syarat. Penyerahan Irian Barat ini ditandai dengan berkibarnya bendera merah putih pada 1 Maret 1963. Melalui keputusan pada 19 Februari 1963, Kora 1 Caduat dilebur menjadi Komandan Strategis TNI Angkatan Darat atau Kostrat dan Soeharto menjadi Pangkostrat pertama. Peristiwa G30S membuat nama Soeharto melambung karena ia langsung mengamankan situasi di Jakarta akibat gugurnya para jenderal. Pada Maret 1966, ia menerima surat perintah 11 Maret atau Super Semar dari Presiden Soekarno memberinya mandat untuk mengembalikan keamanan dan ketertiban. Berbekal surat itu, Soeharto membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada 12 Maret 1966. Setelah kekuasaan Soekarno meredup, Soeharto ditunjuk menjadi penjabat presiden lewat sidang MPRS pada 7 Maret 1967 dan resmi dilantik sebagai presiden pada 27 Maret 1968. Ia menjabat presiden selama 32 tahun sebelum mundur pada 21 Mei 1998 dan dianugerahi pangkat Jenderal Besar TNI pada tahun 1997. Beliau wafat pada 27 Januari 2008. Itulah 3 tokoh nasional yang menyandang gelar kehormatan tertinggi Bintang 5 TNI. Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar. Simak terus informasi-informasi menarik lainnya hanya di YouTube Kompas.com.